kesehatan sangat amat penting sekali. Ya, jadi misalnya harta teman kita ya ada 1 triliun, angka 1 tersebut adalah kesehatan. Ya, di belakang banyak nol, keuangan, mobil, rumah, keluarga harmonis dan seterusnya. Ya banyak nol belakang ya 1 triliun. Tetapi kalau angka 1 kesehatan telah tiada atau hilang, di belakang banyak nol pun itu sama dengan nol besar. Jadi selalu saya sampaikan kesehatan adalah kekayaan abadi. Ada kesehatan, baru ada masa depan. Jikalau tidak, bekerja keras sampai terakhir, akhirnya juga adalah sebuah kekosongan atau sia-sia belaka. Jadi kesehatan adalah kekayaan abadi. Tanpa kesehatan, seluruh dunia Anda dapatkan, Anda miliki pun tidak ada gunanya. Setuju nggak, Bro Insis? Yang setuju, silakan ketik angka 1. 3 kali, 1-1. Ya, karena angka 1 sangat amat penting karena kesehatan. Oke, jadi saya baru paham. Ya, jadi pola makan sangat amat penting. Ya, jadi kesehatan kita kalau kita harus jaga, yaitu kita harus jaga pola makan yang pertama. Yang kedua, yaitu pola hidup. Ya, tadi saya mendapatkan inspirasi. Dulu saya tidak paham pola makan dan pola hidup. Nah, setelah saya belajar tentang setiap Kamis tentang nutrisi dan kesehatan, ya di Zoom Health and Nutrition, saya belajar banyak dengan guru-guru ahli nutrisi ya dari Malaysia dan seluruh Indonesia. Ini yang sangat luar biasa dan benar-benar saya baru paham apa artinya pola makan dan pola hidup. Ya, seperti ini selalu saya tayangkan. Ini tulisan Mandarin yaitu Kang Ai Chen, ya, bahasa Mandarin. Karena bahasa Mandarin, tulisan Mandarin sangat bermakna, sangat luas sekali. Yaitu Ai Chen, kanker, ya, atau penyakit lah kita boleh sebutkan, ya. Nah, tulisan kanker ini ada 3 kotak, segi 4 itu adalah mulut. Ya, jadi rupanya kita baru paham ya setelah mengikuti Zoom Health and Nutrition setiap hari Kamis, one stop solution tentang kesehatan, baru paham, oh rupanya 3 mulut penyebab penyakit. Ya, penyakit sebenarnya asal muasalnya dari pola makan. Atau bahasa Inggris ada mengatakan you are what you eat. Anda adalah apa yang Anda makan. Ya, di sini ada sebutkan 3 mulut penyebab penyakit. Mulut pertama kita lihat. Minum air yang tidak pantas diminum. He bukai he tersui. Ya, banyak orang memakai mobil mewah, mobil yang berbintang 5, tinggal di rumah mewah, rumah yang berbintang 5, tetapi minum air minum yang tidak berbintang. Nah, kita mempunyai solusi, yaitu kita mempunyai penyaring air nomor 1 di dunia, yaitu eSpring. Hasil saringan airnya bisa menyaring air minum yang berbintang 5 ke atas. Nah, ini mulut pertama yang kita harus jaga. Ya. Mulut kedua, kita lihat. Makan terlalu banyak makanan yang tidak pantas dimakan, seperti daging-daging jeroan dan lemak-lemak atau santan. Ya. Nah, makan terlalu dikit makanan yang pantas dimakan. Ya, seperti apa? Vitamin atau nutrisi. Jadi kita mempunyai solusi, kita memiliki nutrisi nomor 1 di dunia, yaitu namanya Nutrilite. Anda boleh search di YouTube. Oke. Nah, mulut ketiga yang harus kita jaga. Hirup udara yang tidak pantas dihirup. Si kukai si tekongci. Nah, apalagi sekarang masalah udara bermasalah COVID-19. Ini sangat amat penting. Kita mempunyai solusi, yaitu saringan udara nomor 1 di dunia, namanya Atmosphere Sky. Nah, saringan udara ini bisa menyaring COVID-19. Ya, ini kita sangat beruntung. Sampai hampir seluruh dunia, ya di ratusan negara, Atmosphere Sky
ya hampir tidak ada stok. Ya, jadi Anda boleh di Indonesia masih mending, ya Anda harus dapatkan secepatnya. Ya, di bawah ada gunung, San. Jadi penyakit itu asal muasalnya sedikit demi sedikit penyakit jadi bukit. Jadi 3 mulut yang kita harus jaga. Jadi intinya malam hari ini apa yang ahli nutrisi ya dan calon diamond Mr. Jeffrey ya menjelaskan, yaitu 8 nutrisi yang harus kita fokus. Kita harus makan untuk menjaga kesehatan kita supaya benar-benar kita bisa sehat walafiat, ya. Karena lebih baik mencegah daripada berobat. Ya, berobat mahal sekali, apalagi sekarang masalah COVID pandemi, Anda harus bermasker, ya, dan full PSBB. Dan harus ingatkan ke seluruh keluarga harus benar-benar ya menjaga ya full PSBB, keluar dari rumah sudah harus benar-benar siapkan masker yang serap yang dan full PSBB ya, bawa sanitizer dan alkohol dan lain-lainnya ya, jangan sampai kecolongan karena lebih baik mencegah daripada berobat. Benar-benar ya, ini jangan sampai kecolongan ya. Walaupun bisa sembuh, masuk ke rumah sakit sekali, urusan COVID itu di atas 400 juta sampai 500 juta satu minggu. Ya, nggak main-main. Oke, ini adalah pola makan. Jadi, bro and sis, ya, kita benar-benar, ya, visi misi kita yaitu di Indonesia FC Group, yaitu membantu mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan membantu mewujudkan kesuksesan di segala dimensi, bro and sis. Ya, setiap hari Kamis kita benar-benar sharing one stop solution untuk kesehatan health and nutrition, membantu teman-teman kita di seluruh Indonesia dan seluruh Malaysia bagaimana bisa sehat walafiat ya melalui Indonesia FC Group. Oke, kita lihat pentingnya nutrisi. Video ini. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Mengapa saya katakan seperti itu? Orang modern berpikir menghabiskan 2 miliar untuk membeli rumah, menghabiskan 500 juta untuk membeli mobil, menghabiskan 25 juta untuk membeli tas, menghabiskan 10 juta untuk membeli ponsel, dan menghabiskan 5 juta untuk membeli pakaian. Semuanya itu biasa. Tetapi untuk menghabiskan 2-3 juta untuk kesehatan mereka sendiri, bisa jadi mereka menggelengkan kepala karena merasa itu terlalu mahal dan tidak ada uang. Anda akan menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda nyaman. Anda pun perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman. Dan Anda harus menggunakan pelindung ponsel agar tidak pecah saat ponsel Anda terjatuh. Tas pun perlu kelembapan. Hanya tubuh, tidak satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, di manakah nilai uang? Sepotong pakaian dengan harga 5 juta masih bisa dibuktikan dengan kwitansi. Mobil dengan harga 500 juta dibuktikan dengan invoice. Dan sebuah rumah senilai lebih dari 2 miliar dapat dibuktikan dengan sertifikat. Namun, berapakah harga seorang manusia hanya dapat dibuktikan dengan kesehatan? Jadi, jangan pernah pedulikan berapa banyak uang yang dihabiskan untuk kesehatan. Karena kesehatan adalah jaminan Anda. Harus ingat, pilihannya ada di Anda. Karena kesehatan, tempat tidur apa yang paling mahal di dunia ini? Tempat tidur rumah sakit. Kali ini, supir Anda bisa mengendarai mobil Anda, seseorang untuk Anda mencari uang, tapi pasti tidak ada seorang pun yang ingin menggantikan sakit Anda. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan Anda di masa depan. Semoga Anda sejahtera ekonomi dan kesehatan. Nah, bro and sis, inilah adalah pola makan. Tetapi di sini saya akan tayangkan
video, yaitu pola hidup yang harus kita jaga. Ya, kita lihat pola hidup bagaimana supaya bisa sehat walafiat. Nah, ini pola hidup kita harus jaga. Ini adalah 建议大家没事的时候多去医院转一转，看一看。Oke, saya bantu translate. Minggu lalu saya sudah tayangkan sekali lagi, tetapi saya di sini akan perjelas lebih jelas lagi bahwa Sinse dan ahli Sinse ini, ya, beliau sangat paham bagaimana supaya bisa sehat walafiat melalui pola hidup yang kita harus jaga. 8 poin yang harus kita jaga. Jikalau 8 poin pola hidup kita sehari-hari kita tidak jaga baik-baik, setelah usia lanjut atau sebelum usia lanjut kita sudah berpenyakitan, penyakit berat. Oke? Nah, inilah pola hidup. Yang di depan tadinya adalah pola makan. Ya. Nah, pola hidup 8 poin yang kita harus jaga. Saya akan translate dengan satu persatu. Saya ulangi, walaupun minggu lalu Anda telah mendengar dan sudah pernah saya tayangkan. Sekali lagi. 就会更加的珍惜健康了。看一看医院里边的人，他们痛苦的样子，他们后悔的。建议大家没事的时候多去医院转一转，看一看，就会更加的珍惜健康了。看一看医院里边的人，他们痛苦的样子，他们后悔的样子，后悔自己不爱惜自己的身体，搞成这个样子。很多的人倾家荡产，卖车卖房，甚至借了很多。Oke, saya akan translate. Beliau himbau yang bagi yang kurang percaya, banyak pergi ke rumah sakit melihat-lihat orang yang lagi sakit, ya, rujuk di rumah sakit, ya, dan melihat bagaimana mereka sengsaranya, supaya Anda paham bahwa banyak orang karena sakit, ya, akhirnya menjual rumah, menjual mobil sampai habis semua dan nyawa pun hilang, ya, nyawa pun hilang, ya, walaupun harta rumah sudah kepakai semua. 的钱来治病，一般都是到最后也没治好，钱也没了，人也没了。因为到重症的时候，重病的时候是不可能治好的，那只是一种幻想，只是一种不甘心吧，还想继续活下去。人都有以下，大家看一看自己占了几条，有的话尽快改正。第一条就是爱生气，爱发脾气。 Oke, jadi kesehatan kita yang bermasalah yaitu ada di 8 poin ini. Ya, 8 poin ini Anda ada berapa poin yang Anda langgar? Ya. Poin pertama yaitu orang yang gampang, yaitu pemarah. Nah, dia sampaikan kalau orang yang selalu pemarah itu bisa menyebabkan liver bermasalah. Karena begitu marah, livernya yang akan terjadi ini, stres dan bermasalah. Dan akan menyebabkan banyak penyakit. Ini adalah poin pertama. Jikalau Anda buru-buru bertobatlah. Kita lanjutkan. 爱大怒的人，这个是最伤身体的，因为它直接伤肝，伤肝以后会间接伤害其他器官，导致五脏俱伤，这个是发病最大的一个诱因。第二条就是早上不早起的人，一觉睡到中午，因为人体早上它是要把体内的毒素和垃圾排出去，如果你睡到中午，器官就会把这些毒素垃圾再次的吸收。你想这种习惯，身体不断的
Poin kedua, beliau sampaikan, orang yang bangun kesiangan, selalu bangun siang, tidak pernah bangun pagi. Beliau sampaikan, orang yang selalu bangun siang, yaitu bangun jam-jam 10 ke atas, itu menyebabkan detox. Ya, detox kita sebenarnya jam 7, jam 8, kita punya tubuh harus masuk ke toilet, detox, ya, buang racun. Kalau kita selalu sering bangun siang, akhirnya kita punya racun akan terproses kembali, yang menyebabkan banyak racun di tubuh kita. Ya, jadi tidak bagus kalau berkepanjangan, sedikit demi sedikit penyakit jadi bukit. 吸收毒素和垃圾，这样长期下去，对器官的损害是非常大的。第3条就是早上不吃早餐的人，因为早上都是空腹，肚子里边比较空，器官都需要营养的补充，你不给他吃东西，那怎么行？早上一定要吃的丰富一点。 Poin ketiga, yaitu orang yang berkepanjangan setiap pagi tidak sarapan. Nah, ini poin ketiga. Kalau berkepanjangan terus-menerus tidak sarapan, itu menyebabkan banyak penyakit. Pertama, empedu Anda bermasalah. Ya, jadi kita pagi, beliau mengatakan sangat butuh banyak vitamin. Ya, dan kita mempunyai solusinya, kita mempunyai healthy morning breakfast, ini yang caucan. Ya, setiap pagi, ya di blender sama buah-buahan, ya di jus, ya sama nutrisi, nutrite. Nah, ini dahsyat sekali. Ya, ada pepatah Chinese mengatakan sarapan pagi kita harus seperti makanan raja. Ya, harus benar-benar full. 营养一点，这样的话一天都会精神。第4条，绝大部分人都有，因为现代化社会节奏非常的快，大家也没有时间去做饭，基本上都是常年在外面吃外卖，或者是加工类的食品，这个对健康的影响也是非常大的。因为外面的饭，你真的不知道它是用的什么油，用的什么材料给你做出来的，有的都是很恶心的、很垃圾的那些地沟油，一不小心就吃到了。第5点就是不爱运动。你看古代的人也没有那么多的疾病，因为他们运动量绝对够用。 Ya, beliau sampaikan poin keempat yaitu berkepanjangan, yaitu sering makan di luaran, karena makanan di luaran itu bermasalah, ya, karena minyak yang dipakai dan lain-lainnya, ya. Poin kelima, yaitu orang yang jarang berolahraga. Nah, ini sangat amat penting. Jadi saya tahu memang semuanya kebanyakan di rumah atau di kantor, work from home, tapi dianjurkan berolahraga, ya, boleh olah gerak, ya, gerak yaitu melakukan olahraga di rumah, walaupun tanpa alat pun bisa, ya, itu banyak cara-caranya, ya, kalau Anda kurang paham, ya, cara-caranya Anda bisa WhatsApp saya, ya, ini yang poin kelima. 吃完饭就去地里边干活了，一整天也不闲着，所以说没有那么多疾病。而现代人呢，基本上一整天坐在办公室里边，吃的东西也非常的营养、油腻、丰富，这样的话就会导致营养过剩，身体也不需要这么多营养，身体就吸收不了，导致会对身体造成负担。所以说一定要合理的饮食、合理的运动才可以。 第6点就是不停的玩手机，因为现在是移动互联网时代，大部分人都是没事在那儿不停的刷。 Jadi poin kelima dianjurkan berolahraga, dia bilang zaman orang dulu tidak pernah sakit. Kenapa? Habis makan mereka sudah bergerak. Ya pergi zaman dulu di China itu mereka bertani, jadi habis makan langsung bergerak, ya. Jadi tidak pernah duduk diam, ya. Makanya zaman dulu orang tidak pernah punya penyakit, selalu panjang umur, ya.
Poin ke-6, yaitu orang yang tidak pernah berhenti main handphone. Nah, ini kita ini, ya kita harus benar-benar mengatur supaya bagaimana tidak selalu memegang handphone, ya. Tapi karena job meeting, ya kita terpaksa memakai handphone. Yang pasti kita usahakan jangan sentuh, ya taruh di mana, yaitu pakai yaitu hand free dan sebagainya. Oke, dan inilah beliau sampaikan poin ke-6. 手机一刷就是一整天，坐在那儿也不动，血液循环都非常慢了，这对健康的影响非常大。大部分人呢也没办法，就是完全跟抽大烟一样，被这个手机给控制住了，自己已经是不受控制了，上瘾了那种感觉。所以说一定要适当，不要过度。第7点就是熬夜，很多人晚上10点以后才开始进入夜生活，这个是对健康的影响是非常。Poin ke-7 yaitu orang yang sering begadang berkepanjangan. Nah, inilah kita harus jaga gimana supaya sebelum pukul 11 malam kita sudah harus tidur. Karena level kita pukul 11 sampai jam 3 itu adalah detox. Ya, lagi detox level. Yang level kita mau beristirahat dan buang racun. Ya, ini sangat amat penting. Jadi kalau sering begadang berkepanjangan, ini bakal sedikit demi sedikit penyakit jadi bukit. 大的，因为这个时候器官它是需要休息，而不是需要工作，你却让它继续工作，那怎么行？第8点就是很多人晚上10点以后吃宵夜，吃一些烧烤或者是冰镇的啤酒，吃着喝着，反正是非常的。Poin ke-8, banyak orang ya senang pukul 10 吃宵夜, yaitu makan xiaoye kalau bahasa Indonesia, yaitu kalau jam 7 sudah makan, tapi jam 10 beli kue tiaw akang, kue tiaw goreng, ya atau martabak, ya sama keluarga makan-makan sampai jam 11, jam 12 tengah malam masih makan. Nah ini kalau berkepanjangan terus-menerus begini, ini akan sedikit demi sedikit akan jadi penyakit juga. Penyakit jadi bukit. Jadi karena beliau sampaikan pukul 8 malam ke atas kita sudah jangan makan. Karena kita punya tubuh, ya 5 elemen, spare kita butuh istirahat. Ya, jadi kalau kita makan, kita akhirnya menyebabkan kita punya tubuh, yaitu tidak bisa beristirahat. Kalau berkepanjangan begini terus-menerus akan jadi penyakit. Jadi 8 poin ini. 但是你没有想过，你这样折腾、折磨你的身体，会带来严重的后果。虽然短时间内没事，到时候一定会全部的回报。到时候很多的慢性病就全部出来了。所以说，大家有以上8点的话，尽快改正。人的身体是非常脆弱的，大家且行且珍惜吧。Oke, Bro and Sis, beliau sampaikan ya di atas 8 poin ini, Bro and Sis ada melanggar berapa poin? Silahkan ketik. Di antara 8 poin, Bro and Sis ada melanggar berapa poin? Silahkan ketik masing-masing. Ya. Kalau saya masih ada melanggar 2 poin, ya 2 poin kira-kira, atau 3 poin. Nah, ini adalah pola hidup kita. Yang tadi di depan sesi yang pertama saya sebutkan pola makan. Nah, inilah saya dapat inspirasi. Nah, ini apa yang beliau sampaikan di video ini, saya inspirasikan kepada Bro and Sis, kita sebutkan pola hidup. Jadi kalau kita ada melanggar 2 poin atau 3 poin, 4 poin, gak masalah Bro and Sis. Mulai hari ini kita harus bertobat, ya harus segera berobat pola hidup.
kita yang benar. Ya, Bro and Sis. Jadi inilah sangat luar biasa berkat Zoom Health and Nutrition setiap hari Kamis. Ilmu pengetahuan tentang kesehatan dan nutrisi kita semakin bertambah dan kita bisa menjaga keluarga kita. Ya, sampai keluarga saya, ya, keluarga mereka yang melanggar ada beberapa poin, saya minta mereka segera melakukan perubahan. Ya, ini pola hidup. Ya, kalau tidak, ya resiko tanggung sendiri. Oke, jadi Bro and Sis, untuk hari ini kita acara kita sampai di sini.